واغفر لنا ما قضى
dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Jadi kita buka Al-Quran kita halaman 12 surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Al-Asr halaman 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Jadi jangan dibaca wal 'ashr, ya. Jangan dibaca wal 'ashr, tapi wal 'ashr. Roknya ada, ya, roknya cuma tipis. Roknya tidak ditebalkan karena dia di akhir, ya. Tapi jangan wal 'ashr gitu, ya. Wal 'ashr ada, tetap ada. Roknya jangan enggak ada. Wal 'ashr. Inna dengan tasydid gunnah atau wajibul gunnah. Innal alif lam qamariyah. Innal insana nun kata musin ikhfa haqiqi. Innal insana sana mad tabi'i atau mad asli. Lafi ya, fa bukan pi. Lafi jangan lafi ya. Lafi mad tabi'i atau mad asli. Innal insana lafi khusr. Ada di belakang tetap ada khusr, ya, jangan khusr. Kalau khusr sama tadi wal 'ashr, ya. Wal 'ashr khusr, ya, di belakang, jadi jangan langsung, ya. Illa ini huruf istisna. Huruf istisna pengecualian. La tabi illa, tapi tidak dibaca panjang, ya, karena dia bertemu dengan alif lam. Illa alladziina alif lam syamsiyah, zina mad tabi'i atau mad asli
illal ladzina amanu mat badal ya tetap dua tukar dua kata illal ladzina amanu matabi wa amilus alif lam syamsiyah matabi salihati juga matabi wa tawassaw bil haqq. Kalau nanti situ koknya jadi kolfa ya. Wa tawassaw bil haqq. Kalau berarti ya. Kalau sambung wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, alif lam syamsiyah bis sabr. Tetap ada ya roknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk bacaan di ayat yang kedua itu ada yang suka disambung. Ya, innal insana lafi khusrin illa dan gitu. Boleh ya, tapi yang bagus berhentinya di mana? Di alladzina amanu. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Nah, yang bagus di situ. Nanti sambung lagi. Illa alladzina amanu wa amilus salihati dan seterusnya ya. Jadi yang bagus berarti di illa. Kenapa di situ pengecualian? Jangan sampai kekhawatirannya begini. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kemudian dia nggak terusin bacaannya, dia tinggal. Nah, berarti nggak ada istisna, nggak ada pengecualian. Ya, makanya ulama banyak yang mengatakan jangan putus di khusr, walaupun di situ waqaf, tapi boleh. Innal insana lafi khusrin illa, boleh di situ. Yang bagus ya, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Yang bagus di situ. Nanti diulangi di illa alladzina amanu gitu ya. Tidak ada illa yang sampai nanti tidak ada pengecualian. Ya, seperti di surah At-Tin. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Boleh berarti di situ boleh. Cuman takutnya nanti ketika kita baca tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka di tempat yang paling rendah, yang paling hina. Ya, udah nggak dibaca lagi. Nah, selesai. Tapi kalau ada illa, ada pengecualian, ya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali, ada kecualinya. Ya, jangan sampai dipukul rata. Nggak dipukul rata bahwa setiap manusia pasti akan rugi. Kecuali ya, semua kemudian akan kami kembalikan ya manusia itu ke tempat yang paling hina, paling rendah, kecuali harus ada pengecualiannya ya. Nah, baik. Surat ini namanya surat Al-Asr yang artinya Al-Asr adalah artinya ad-dahru, masa atau zaman. Auma ba'da zawali ilal ghurub, atau yang artinya al-asr itu adalah waktu sesudah terbit matahari, tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Itu yang dikatakan al-asr. Ma ba'da zawali ilal ghurub, waktu ya ketika tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari, itu waktu asar. Atau juga salatul asri, atau disebut juga dengan salat asar ya, salat asar. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan kebajikan, wa tawassaw bil haq, serta saling menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya. Surah ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu di waktu asar itu kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrol masing-masing di antara mereka, ngalur ngidul ngobrolnya, nggak jelas. Ada yang membanggakan keturunan-keturunan mereka, nasabnya, ada yang membanggakan harta kekayaan mereka, ada yang membanggakan istri-istrinya, ada yang membanggakan semuanya. Artinya nggak jelas obrolannya, sehingga sering terjadi di antara mereka keributan. Kenapa? Karena saling membanggakan, saling merasa dirinya paling kaya, paling hebat dan segala-galanya, sehingga sering terjadi permusuhan bahkan sampai pertikaian di antara mereka. Nah, lalu mereka menganggap bahwa waktu asar itu adalah waktu yang naas, waktu yang celaka, ya, waktu yang bahaya. Kenapa? Bikin orang sering berantem, ya, bikin orang sering berantem. Nah, karena mereka menganggap waktu asar itu waktu yang naas, waktu yang celaka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Asr untuk memperingatkan mereka bahwa semua waktu itu pada hakikatnya adalah sama. Ya, waktu, hari, bulan, tahun, semuanya sama. Enggak ada yang celaka. Yang bikin celaka adalah diri kita sendiri. Ya, yang bikin celaka adalah diri kita sendiri. Mungkin ada keyakinan tersendiri. Seperti misalnya orang yakin kalau mengawinin jangan bulan Safar. Ya, kenapa? Entar saparan. Ya, beranak juga jangan saparan. Kalau yang mau lahir di bulan Safar, mau ditunda. Entar namanya saparan begini. Jadi ngapa-ngapain di bulan Safar nggak boleh. Bulan April juga katanya nggak boleh ngawinin. Memang udah waktunya. Ya, jadi nggak ada kesalahan. Itu semua kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Kalau dia yakin bulan Safar itu membawa bahaya buat dirinya, ya boleh jadi bahaya. Tapi kalau dia yakin, kalau semua hari, bulan, tahun sama, ya, kebaikan itu tergantung kita sendiri. Kenapa? Karena setiap waktu, minggu, hari, bulan, dan tahun itu punya keutamaan masing-masing. Ya, termasuk waktu asar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man shallal bardain dakhala jannah." Siapa orang yang melaksanakan sholat bardain, itu sholat subuh dan sholat asar. Orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asarnya, maka dia akan masuk surga. Kenapa sholat subuh dan asar? Karena subuh dan asar ini dua waktu yang boleh dikatakan sulit. Ya, sulit untuk dikerjain. Subuh susah. Ya, orang jarang yang mau jamaah, orang jarang yang mau ngaji. Ya, kebanyakan mereka tidur atau sholat di rumah, setelah itu tidur lagi waktu subuh. Waktu asar juga begitu. Ya, lihat di kantor-kantor, masjid-masjid. Waktu asar beda. Kalau zuhur masih mending. Musola, masjid, apalagi yang ada di kantor itu orang-orang kantor rata-rata mereka kalau zuhur ke masjid. Tapi kalau asar sepi, udah kurang lagi. Ya, kemudian maghrib penuh, isya penuh juga. Nah, yang sepi biasanya adalah subuh sama asar. Makanya Nabi bilang, "Man shallal bardain dakhala jannah." Siapa yang menjaga dua sholat subuh dengan asar, maka dia akan masuk surga. Yang susah aja dia jaga, apalagi yang ringan, gitu ya. Yang susah aja dia jaga, apalagi yang ringan. Dan pasti kalau subuh dikerjain, asar yang susah dikerjain, masa zuhur, maghrib, isya enggak. Nah, ini kan logikanya seperti itu ya. Jadi waktu asar itu adalah waktu yang baik. Cuman
tidur di antara waktu zuhur menjelang zuhur setengah jam atau 1 jam dia tidur tuh. Nah, menunggu waktu azan zuhur. Ya, ada yang tidur ya setelah asar. Nah, tidur setelah asar ini dilarang. Kenapa? Karena bikin kita pikun dan bikin gila. Itu kita habis asar. Makanya banyak orang-orang yang kalau sering tidur di habis asar, banyak apalan-apalannya hilang. Ya, banyak lupanya. Kenapa? Tidurnya sering di waktu asar. Itu larangan dari Nabi. Dulu pernah kiai saya cerita, karena dia bilang bahwa tidur habis asar sampai maghrib itu menyebabkan pikun dan gila. Ya, ada murid yang bandel pengen buktiin, bener nggak kalau tidur habis asar itu bikin gila? Setiap asar dia tidur, habis asar dia tidur sampai sebulan. Begitu udah selesai sebulan, dia merasa dia gak gila, dia datang ke kiainya. Dia udah itu, nggak salah itu. Ya, kiainya tuh, kamu kenapa? Pak Kiai, saya mau tanya, kata Pak Kiai, tidur habis asar bikin gila. Saya sebulan tidur habis asar gak gila-gila. Kenapa Kiai? Kata Kiai, itu udah gila. Kata peruang guru punya adab, gila tuh ya. Nah, kalau orang punya adab, punya akhlak, gak bakal kayak gitu. Jadi kata muridnya, iya benar juga ya. Itu udah hilang belum akhlaknya tuh. Ya, itu gila-gila udah kelihatan. Ya, nah, kemudian ada lagi tidur antara subuh, waktu subuh. Ini adalah yulisul faqra, karena menyebabkan kefakiran buat kita. Ya, nah sebisa mungkin habis subuh kalau memang ada kegiatan mengajar ya zikir, baca Quran, selesai isyraq jalan-jalan itu. Nah kalau orang-orang soleh biasanya orang-orang alim dia tidurnya dekat tuh jam 7, jam 8 istirahat. Ya, nah nanti ketika mau sholat zuhur ada tidur lagi namanya qailula. Tidur qailula itu buat penyemangat di waktu zuhur. Ya, itu sunnah. Ada juga yang mengatakan qailula itu tidurnya ketika masuk waktu sholat subuh. Ya, ada ulama yang mengatakan begitu, karena guru saya itu di Jatibening, ya, Ki Abdul Hamid itu dia ngajarin kalau selesai azan, ya selesai azan itu lampu kita ini diadakan ke ditempel turbin, berarti ada kiblat, ya sambil baca ya latif itu tidur. Tapi tidurnya nggak terus. Kalau terus batal, ya kalau terus batal. Beda dengan tidur ketika mau sholat zuhur, nah itu boleh tidur terus. Makanya ada yang bikin tebakan begini. Man tawaddoa summa qala batala wudu'uhu. Qala itu kan biasa kita artinya apa? Berkata. Qala itu artinya berkata. Tapi qala di sini bukan qala yaqulu. Qala yaqulu artinya berkata. Tapi qala yaqilu artinya tidur. Siapa yang berwudu kemudian dia tidur maka batal wudunya. Tuh, kalau nggak ngerti bahasa Arab jadi itu. Siapa yang berwudu kemudian dia ngomong, dia berkata batal wudunya. Lah, kok habis wudu cuma ngomong doang batal wudunya. Ternyata qala di situ bukan artinya berkata, tetapi artinya tidur. Gitu ya. Kita ada tebakan gitu di pesantren. Kalau yang belum tahu qala yaqulu atau qala yaqilu qailullah, itulah yang dinamakan tidur qailullah, tidur yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal asr artinya demi masa. Ini ingetin kita betapa cepatnya waktu berputar. Ya, makanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saatu hatta yataqarraba as-salam." Ya, kiamat itu tidak akan terjadi sehingga waktu demi waktu itu akan terasa semakin dekat. Ya, waktu demi waktu terasa semakin dekat. Fatakum as-sanatu kasyahri. 1 tahun itu bisa seperti sebulan.
sebulan kita juga kayaknya udah cepat banget waktu ya. Rasa baru kemarin ngaji udah ngaji lagi. Rasa baru kemarin ketemu lagi ya. Wa yakunu syahru kal jum'ati, dan satu bulan itu seperti satu Jumat, satu minggu. Satu tahun seperti satu bulan, satu bulan seperti satu Jumat atau satu minggu. Wa takunal jum'atu kan yaum, satu Jumat itu seperti satu hari. Ya, perasaan begitu. Dan memang itu dibikin kayak begitu. Kita kan merasa, ya. Wa yakuna yawma as-sa'ah. Nah, kemudian satu hari itu seperti satu jam. Rasanya seperti satu jam. Wa takuna as-sa'atu ka'iratis sya'afati. Adapun satu jam itu bagaikan terbakarnya pelepah korma. Ya, cepat habis satu buah korma dibakar udah habis semua. Itu nanti ya, hari kiamat datang seperti itu. Ya, jadi kita sudah merasakan bagaimana cepatnya perputaran waktu, nggak terasa. Ya, nggak terasa. Dulu masih kecil kita berasa dulu, ya Allah, saya kecil berasa dulu kita begini. Sekarang udah terasa tua, udah beda ya. Nah, itu wal masr ya, demi waktu. Makanya banyak ya kata-kata bijak yang mengingatkan kita akan waktu. Ya, di antaranya jangan sia-siakan waktu, karena suatu saat waktu yang akan menyia-nyiakan engkau. Tuh, ya, jangan sia-siakan waktu, karena suatu saat waktu yang akan menyia-nyiakan engkau. Ya. Nah, kemudian ada lagi, jangan selalu katakan masih ada waktu, tapi gunakan waktu segera mungkin. Tuh, kita kan sudah masih ada waktu, masih ada waktu. Nah, kan kalau udah lewat baru ya. Nah, maka Nabi memerintahkan apa? Badiru bil a'malis shalihah. Segera kita melaksanakan amal soleh, jangan kita tunda-tunda ya. Kalau tunda-tunda kalau udah lewat baru nyesal. Kenapa? Karena nggak balik lagi ke waktu. Ya, ada yang tanya. Ya, yang dekat dengan kita itu apa? Kematian. Kematian itu adalah yang dekat dengan kita. Yang paling jauh dari kita, waktu yang telah berlalu, masa lalu. Masa lalu, waktu yang berlalu udah jauh. Tadi sholat subuh kita berjamaah, aku bisa ketemu lagi besok kayak begitu? Enggak bisa. Itulah ya yang jauh. Artinya jangan kita sia-siakan waktu, karena waktu suatu saat akan menyia-nyiakan kita. Ya. Untuk berbuat baik, jangan menunggu waktu yang tepat, karena semua waktu tepat. Ya, untuk menunggu berbuat baik jangan menunggu waktu yang tepat. Nah, bukan waktunya, bukan tepat. Kalau kamu sudah mau berbuat baik, kerjain aja. Ya, pada umur atau sesuatu yang ingin kita berikan kepada anak yatim, membuat kades sebelum Muharram, nunggu lebaran Idul Fitri, ya, katanya duitnya habis pakai buat yang lain. Nggak taunya meninggal dunia. Nah, jelasnya apa? Kita tidak pandai menggunakan waktu. Nah, kemudian kata-kata yang lagi yang saya catat ya, berubahlah ketika kamu masih punya waktu. Ya, berubahlah ketika kita masih punya waktu. Karena mungkin tidak ada waktu lagi di saat kamu ingin berubah. Tuh, mumpung masih ada waktu, ayo berubah. Dan begitu kita berubah, ya waktunya udah habis, ya udah mati, udah nggak bisa lagi untuk merubahnya. Ya, nah, ada lagi nih, suatu hari kamu akan berharap agar waktu dan kesempatan bisa kembali lagi. Ya, suatu saat kita berharap coba ya kayak dulu lagi ya. Dulu gue masih punya duit, gue pensiun. Coba dulu masih muda, gue rajin ngaji ya. Nah, itu sering tuh. Kenapa? Karena dia tidak pandai menggunakan waktu, dan itu pasti ada harapan. Lain kesyawal beliau tidak akan lagi bisa kembali. Ya, kalau anak pesantren bilang lantar ji'al ayyamul lati maut, ya, tidak akan pernah bisa kembali hari-hari yang telah berlalu.
yang setiap kali dia bertemu mengucapkan salam, ketika dia berpisah dia selalu membaca wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Maksudnya ketemunya itu saling mengingatkan, saling nasihat-nasihat dalam kebaikan, kebenaran, dan saling nasihat-nasihat dalam kesabaran. Itu boleh juga ketika orang ngobrol salaman wal 'ashr karena itu ada dua sahabat yang setiap kali ya bertemu dan berpisah selalu membaca surah Al-Asr, dan itu diabadikan oleh orang tua kita dulu setiap kali kita selesai ngaji. Ya, selesai ngaji untuk ilmu sampai di madrasah dulu. Kalau habis ngaji, habis belajar, bacanya wal 'asr. Ya, bacanya wal 'asr. Nah, jadi itu ada dasarnya, bukan enggak ada dasarnya, ya. Nah, kemudian innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Apa semua manusia? Tidak. Inilah yang dikatakan kulliyah. Ya, seperti yang pernah saya bilang, ada kul fardiyah, ada kulliyah. Kul fardiyah artinya setiap. Kalau setiap berarti kena deh yang lain. Enggak ada kecualian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, enggak ada pengecualian. Ya, enggak ada pengecualian. Tapi kalau ini ada innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Memang semuanya? Enggak. Ya, ada tiga yang tidak akan rugi. Siapa? Illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan berbuat amal saleh. Ya, melakukan amal saleh. Yang pertama, kuncinya kalau ingin beruntung ya adalah amal beriman. Alhamdulillah kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak cukup beriman doang. Harus wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Ya, amal saleh poinnya ini yang wajib 4. Salat, puasa, zakat, dan haji. Itu poinnya 4. Adapun yang lain-lainnya itu termasuk sunnahnya. Ya, makanya kalau orang yang beriman ya pasti dia salat, pasti dia puasa, pasti dia zakat, pasti dia haji. Kenapa? Dia beriman. Yang lain-lainnya. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak apa dia melakukan amal soleh. Jadi amal soleh yang wajib poinnya 4: salat, puasa, zakat, dan haji. Ya, selain daripada itu sunnah. Gitu. Nah, kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, jadi wa tawassaw bil haqq, tausiah saling ingetin. Ya, ustaz ingetin muridnya ingetin ustaz. Kenapa? Karena manusia pasti punya sifat lupanya. Ya, kata dia kiai berarti juga punya sifat lupa, boleh juga diingetin. Siapapun saja, itulah pentingnya kita ya menjadi manusia yang bisa saling menasihati. Makanya kata ulama begini, kalau orang soleh itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi adalah muslim. Soleh itu orang baik, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, bahkan hafiz Quran, tahajudnya rajin. Itu soleh. Tapi itu buat dirinya. Beda dengan muslim. Kalau muslim itu adalah orang yang mau memperbaiki orang lain. Ya, kalau dia mau memperbaiki orang lain, ya berarti dia udah cukup. Kenapa? Jadi dia udah memperbaiki dirinya. Kenapa? Karena perintahnya ibda binafsi. Mulailah dari dirimu sendiri. Kalau dirimu sudah merasa benar baik, maka perbaiki yang lain. Ya, istri, suami, anak, tetangga, dan sekitarnya. Itu namanya muslim. Allah lebih menyukai orang-orang yang muslimin atau muslimun, orang-orang yang mau memperbaiki.
Satu orang yang mempunyai semangat untuk memperbaiki keadaan orang lain, keadaan negara, ya, dia mau perbaiki, itu lebih baik satu orang dibanding dengan 1000 orang yang soleh. Kenapa? Karena orang yang soleh itu cuma mikirin dirinya sendiri, di sholat, di puasa, buat dirinya, nggak mikirin yang lain. Tapi muslim ini mau memperbaiki orang lain. Cuma memang resiko menjadi muslim itu lebih berat, tantangannya lebih berat. Ya, Nabi Muhammad sebelum mendapat perintah menjadi menyebarkan Islam itu soleh. Artinya soleh apa? Baik akhlaknya dan dicintai oleh semua orang. Semua orang cinta Nabi. Kenapa? Oh, akhlaknya Muhammad, oh akhlaknya. Tapi ketika menjadi muslim mulai terancam Nabi terancam, dakwahnya terancam, banyak yang menghalangi kegiatan Nabi menyebarkan agama Islam, banyak yang zalimin. Dulu seperti paman Nabi Abu Lahab, bagaimana enggak sayang sama Nabi? Kenapa? Karena Nabi akhlaknya bagus, soleh. Tapi ketika Nabi mau memperbaiki umat, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, meninggalkan penyembahan berhala, di situ tantangannya berat. Ya, sama kayak imam besar kita, Imam Habib Rizik. Dulu sebelum dia menjadi ketua FPI, dia kan alim, pinter, orang semua suka. Kenapa? Pinter. Tapi ketika dia sudah membuka FPI, Front Pembela Islam, untuk berdakwah nahi amar ma'ruf nahi munkar, tantangannya berat, ancamannya berat, sampai ditangkap, penjara berapa kali. Kalau kita mau jadi muslim, memang berat ancamannya. Tapi minimal kita muslim, linafsi wali untuk diri kita, untuk keluarga kita dulu. Kalau kita belum mampu, belum mampu kayak Habib Rizik, yang penting buat keluarga kita. Kalau kita nggak mampu seperti Habib Rizik, jangan kita musuhin. Sok tahu gitu, tujuannya bagus untuk memperbaiki, apalagi kondisi negara dan kondisi kayak begini. Hancur-hancuran. Ada ulama yang mau memperbaiki, kita dukung, jangan kita musuhin. Kalau kita musuhin kita malah jadi nggak benar. Wah, saya nggak mampu kayak dia, tapi saya doain dia biar Allah kasih kekuatan, biar Allah kasih kesabaran, biar Allah berikan dia istiqomah dalam kebaikan dan dakwahnya. Harus begitu, jangan kita musuhin. Makanya lagi cari-cari biar Habib Rizik turun derajatnya, dibikin begal nasab. Dibikin begal nasab. Itu kan salah satunya biar derajat Habib Rizik turun. Kalau orang udah gak percaya lagi sama Habib, udah gak percaya sama Habib Rizik kan gitu. Ternyata orang umat pintar bahwa begal nasab itu adalah buatan orang-orang kafir yang sengaja ingin mengadu domba kita umat Islam. Dia berdomba sekarang, kuat dari dasarnya tidak kuat. Kemarin saya sama kiai saya, Syukur, beliau nanti kita akan deklarasi bikin satu pernyataan. Karena di forum ulama dan habaib ini ada habaibnya. Dia yakin, dia lebih percaya dengan ulama-ulama seperti Imam Nawawi. Dia lebih percaya dengan ulama seperti Syekh Yasin Isa Al-Badani. Dia lebih percaya dengan Sayyid Ali Al-Maliki ketimbang Imaduddin. Tapi bilang begitu, boleh buka ayat kita. Saya tantang. Oke, saya ngomong gitu kemarin. Saya panggil langsung ketemu beberapa orang, santrinya, kamu yang di masyarakat sini, semua orangnya kumpul. Alhamdulillah. Nah, ini yang terakhir kita simpulin. Kalau memang para habaib itu benar-benar keturunan Nabi, kalau memang benar para habaib itu keturunan Nabi, maka kita orang-orang yang cinta kepada Nabi selamat. Kita nggak benci sama mereka, bahkan kita cinta sama mereka. Kalau benar para habaib itu adalah keturunan Nabi, mereka yang memusuhinya kualat mati. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya dia yang membenci engkau, hai Muhammad, adalah
itu keturunan Nabi, kita orang-orang yang tidak membencinya, kita orang-orang yang mencintainya, insya Allah selamat dan berkah. Tapi kalau benar-benar para habaib itu adalah keturunan Nabi, mereka orang-orang yang benci, hati-hati. Mereka orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun para habaib itu bukan keturunan Nabi, urusan mereka Allah, ya bukan urusan kita, ya kan? Ngapain kita ngurusin? Kita nggak boleh. Ya, para habaib itu nggak mungkin. Mereka orang-orang alim. Banyak habaib-habaib yang jadi wali kan. Nggak mungkin mereka bisa jadi wali derajatnya begitu mulia, doanya makbul kalau mereka berkhianat. Ya, saya pakai nama orang lain, bapak saya kan haram hukumnya. Maaf, nama saya Abdul Somad bin Haji Muhammad Nasir. Kalau saya pakai yang lain, Abdul Somad bin Haji Zainuddin, dosa saya, durhaka saya orang tua. Ya, apa mau Habib model kayak begitu? Gak ada yang kayak gitu. Kecuali Imaduddin bin Sarman. Kenapa Imaduddin bin Usman? Itu ada salah dia. Oh, kemarin saya ngomong itu Imaduddin bin Sarman bukan Imaduddin bin Usman. Ya kan? Itu aja itu udah menyalahi nasabnya dia. Itu, maaf ya, ada keras sedikit. Kenapa? Karena kita ini lagi dipecah belah. Dipecah belah. Nah, kita ingat bahwa ikut-ikutan dah. Bahwa ikut kita. Habib yang baik kita cium tangannya, kita rangkul mereka. Ya, Habib yang kurang baik jangan didengerin. Itu nggak